gagasan untuk mendirikan organisasi KFT ini pertama-tama itu tercetus sekitar tahun 1964 ya, sekitar itu di studio Perfini. Waktu itu studio Perfini sudah berada di Cicantung. Tercetus ide untuk membuat organisasi yang bebas dari pengaruh-pengaruh politik, karena memang kondisi tahun itu masih banyak organisasi-organisasi yang dipengaruhi atau ini sama politik ya, khususnya dari sisi kiri, artinya komunis lah. Nah, orang-orang Perfini waktu itu ide itu tercetus dari Bapak Sumarjono, Bapak D. Jayakusuma, kemudian Bapak SK Samsuri, itu berkumpul punya ide bikin dulu mau dinamakan bukan persatuan, Ikatan Karyawan Film dan Televisi. Dulu kan televisi cuma ada satu-satunya TVRI, bukan kayak sekarang masih banyak. Nah, itulah dari sana. Nah, dari sanalah tercetus ide itu. Kemudian kita mengumpulkan beberapa teman di luar Perfini, antara lain dari Persari. Dari Persari itu antara lain ya Pak Asrul, kemudian Pak Misbah, itu semua dari tadinya dari Persari. Nah, sebetulnya ide ini oleh direktur ya waktu itu bos kita itu Pak Haji Osmar Ismail. Sebenarnya Pak Haji Osmar Ismail itu kurang setuju Pak Marjono mendirikan organisasi film ini, karyawan film ini, karena maunya Pak Osmar itu kita semua kalau bisa masuk yang namanya Les Bumi, Lembaga Seniman dan Budayawan Muslim Indonesia, Les Bumi dulu namanya. Itu ininya memang Pak Usman Ismail dulu itu ya, ketuanya di sana. Nah, tapi kita bilang sama Pak Marjono waktu itu, kita mau mendirikan sebuah organisasi karyawan film, organisasi profesi yang tidak terpengaruhi oleh politik, jadi netral lah, orang-orang yang netral yang memang cuma ininya ke profesi aja, bukan ke politik. Sebab kalau sudah masuk itu kan nggak mau kita ikut berpolitik. Nah, Pak Marjono nggak mau waktu itu. Akhirnya berkumpullah ada beberapa orang, Pak Asrul Sani, kemudian Pak Sumarjono, kemudian Pak Sutomo GS, kemudian Alit Harifin ini art director ini, kemudian Pak Jaduk Jayakusuma, kemudian Pak Zainal, Pak Yasir, terus kemudian Pak Trisno Yuwono, itu semuanya itu 18. Kemudian waktu itu kami berkumpul di Gedung Pola. Itu memang dulu bekas rumah pembacaan proklamasi dulu di situ. Rumah yang lama itu dibongkar, kemudian dibangun Gedung Pola itu, gedung perencanaan pembangunan 5 tahun waktu itu namanya. Itu disitulah maka Pak Sumarjono menganggap berdirinya KFT itu bersejarah sekali, karena memang tempatnya juga di tempat proklamasi kemerdekaan. Kemudian ya hitungannya Pak Sumarjono bahwa ini dimulai pada jam 1945, artinya tahun daripada kemerdekaan itu. Disitulah mulai. Nah, saya pada waktu itu karena saya memang dari awalnya itu pimpinan unit, sehingga pada saat mau mengadakan ini Pak Sumarjono ngasih tahu saya, Pak Sundaro, kamu ikut, kamu bisa melayani kita, menyiapkan tempat, menyiapkan konsumsi, menyiapkan segala macam ya, karena kita sudah dari unit sudah biasa, katanya. Oke lah, saya ikut. Nah, pada saat sudah kumpul di sana di Gedung Pola waktu itu sore lah, kita kumpul jam 4 lah, kita kumpul di sana.
Kemudian begitu kita mau buka, itu Pak Marjono bilang jangan nanti tunggu jam, katanya belum tepat jamnya. Maka tepat pada pukul 19.45 baru dibuka. Nah pada saat dibuka itulah listrik padam, Pak. Listrik mati. Yang mati cuma di bagian situ aja, di bagian gedung pola aja, yang lain nggak mati. Waduh, ya ada apa ini? Terus Pak Marjono, Pak Sundoro, cepat deh cari lilin, cari segala macam. Nah, maka sekalian cari lilin, beli lilin, terus sama beli konsumsi. Waktu itu rumah makan Padang satu-satunya yang terkenal tuh Roda, rumah Roda yang di Matraman itu. Saya ke sana, saya beli makanan segala macam. Sehingga pada saat absen itu dibikin, saya nggak ikut. Makanya di dalam absen yang sekarang ada itu apa, fotokopi dari absen itu ada, itu nama saya nggak ada, tanda tangan saya juga nggak ada. Maka tapi Pak Sumarjono pada ulang tahun yang kedua atau ketiga itu di tim, waktu itu ulang tahun KFT di tim, itu menyampaikan bahwa meskipun saya tidak ikut absen, tapi saya ikut melaksanakan pembentukan itu dan dianggap saya ya ada jasanya lah untuk KFT ya gitu. Nah setelah itu kita berpikir pertemuan-pertemuan berikutnya itu kita nggak bisa dalam satu tempat aja, Pak, pindah-pindah, karena terus terang pada situasi politik pada waktu itu orang-orang seperti kita yang tidak masuk ke golongan-golongan komunis itu, PKI itu dianggap musuh. Sebetulnya yang dituntut sekali oleh anggota ini memang kesejahteraan. Karena apa? Semua anggota KFT ini itu kan freelance, ya, freelance. Jadi dia penghasilannya itu tergantung dari adanya kontrak. Nah, karena waktu bayar tahun-tahun itu yang namanya jumlah produksi tidak seperti sekarang ya, itu sehingga banyak kadang-kadang pengangguran itu banyak terus terang. Maka dulu di waktu kantor KFT ini belum seperti sekarang, masih kantor yang lama, di situ-situ juga sebelum dibangun itu dulu ada istilah PT Tangga Jaya. Nah kalau yang namanya PT Tangga Jaya itu yang jadi pada duduk-duduk di tangga itu adalah karyawan-karyawan yang belum punya kontrak, ngumpulnya di situ. Dan di situ biasanya market itu, pasar. Kalau ada yang orang ini dengar di mana, sini duduk gitu. Hal-hal yang dihadapi oleh KFT itu sangat tragis sebenarnya kalau menurut saya sebagai orang yang pernah mendirikan KFT ini, yaitu dulu KFT itu punya power, punya kekuatan. Karena apa? Karena organisasi ini orang yang menggunakan karyawan siapapun harus ada rekomendasi dari KFT. Departemen tidak bisa mengeluarkan izin produksi kalau karyawannya tidak direkomendasi oleh organisasi karyawan yaitu KFT. Demikian juga artis, dia nggak bisa mendapatkan artis kalau tidak ada rekomendasi dari Parvi. Begitulah itunya. Ya waktu itu kita punya power besar sekali, sehingga terus terang kehidupan organisasi waktu itu memang benar-benar hebat, artinya kuat, karena iuran bisa jalan terus. Orang yang dapat produksi mesti membayar dulu untuk kita sekian, produser juga harus membayar kepada organisasi sekian untuk rekomendasi gitu. Nah tapi karena perputaran zaman, kemudian orde baru itu habis, maka Depen pun sudah nggak ada. Nah itulah mulainya KFT ini mundur sampai sekarang. Saya berharap KFT ini tetap eksis ya. Tentu saja
dengan disertai kepedulian atau goodwill dari pemerintah, sehingga pengurus KFT ini bisa membuat program-program yang jelas. Saya betul-betul prihatin ya, kalau sekarang misalnya pengurus KFT ini mau membuat program, tapi kalau dukungan, terus terang kalau dukungan materinya tidak ada, nggak jalan lah. Nah, satu-satunya yaitu tadi ada subsidi, katakanlah misalnya dari pemerintah lewat pariwisata atau lewat kebudayaan, ada subsidi. Saya harapkan sekali, mungkin kalau misalnya ada kongres yang akan datang ini, saya mengharapkan sekali, cobalah teman-teman senior yang lain yang dulu pada keluar ini, cobalah dirangkul kembali supaya bisa bersatu kembali. Kita merindukan sekali, kita dulu hidup sama-sama satu. Artinya ya senang ya susah kita bersama-sama.